Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dalam kasus kali ini ada banyak nama yang terlibat. Jadi buat yang gak mau ribet karena harus mikir, silakan pilih kasus lain yang ada di playlist channel ini. Dan buat yang berjiwa petualang serta penggemar sesuatu yang memacu adrenalin atau yang nanti mau puas ngebully pelaku, harap duduk manis dengan posisi suka-suka hati. Sedikit berbeda dari kasus lain, kisah malam ini bagi saya pribadi sangat menyedihkan. Seperti biasa, demi keamanan video serta ketentuan dari YouTube, beberapa info yang terlalu grafik tidak akan saya sebutkan. Sebelum videonya dimulai, saya mau kasih tahu, berhubung dalam artikel yang saya riset ada banyak perbedaan yang lumayan simpang siur. Jadi harap maklum jika seandainya ada informasi yang kurang dari video ini. Buat yang punya info tambahan atau updatean terbaru, silakan tulis aja di kolom komentar. Gak pakai lama, watch. Franklin yang biasa dipanggil Frank merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Mereka dibesarkan di Bannersville, Georgia bersama orang tuanya Thomas dan Della. Namun Frank bukanlah anak beruntung yang tumbuh dengan kasih sayang orang tua. Ayahnya seorang pecandu mabora dan sering melakukan KDRT pada istri serta anaknya. Setiap kali Thomas pulang kerja, semua anaknya akan bersembunyi di bawah tempat tidur karena tidak ingin melihat ketika ayahnya sedang menyakiti ibu mereka. Namun penderitaan Della pada akhirnya berakhir ketika Thomas meninggal akibat komplikasi ginjal dan hati karena hobi minumnya. Setelah pemakaman, Della yang tidak sanggup membesarkan kelima anaknya menitipkan mereka ke panti asuhan. Yang selama di sana, Frank mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan. Selain kelaparan, dia juga dibully dan disiksa baik oleh staf maupun anak-anak yang lebih besar. Hal itu dialaminya tanpa henti yang mengakibatkan sifatnya berubah menjadi sesuatu yang gelap dan mengerikan. Ketika berusia 16 tahun, Frank kabur dari sana dan pergi mencari ibunya. Della yang bekerja sebagai belalang sembah karena merasa malu dengan keadaannya, justru tidak ingin lagi berhubungan dengan anak-anaknya. Saat Frank ingin menemui ibunya untuk kedua kalinya, Della telah menghilang entah kemana. Frank yang sebatang kara mencoba hidup mandiri. Namun karena sejak kecil terbiasa hidup dengan kekerasan, pemuda ini pun melakukan hal-hal yang melanggar hukum demi bertahan hidup. Dia sering mencuri serta merampok dan untuk menghindari polisi, Frank sering berpindah-pindah antar negara bagian. 2 tahun berada di jalanan, pada usia 18, Frank tertangkap karena mencoba mencuri senjata. Dia dikirim ke penjara dan dibebaskan setahun kemudian. Kali ini karena tidak ingin menjadi gelandangan, walaupun sangat membencinya, tetapi Frank pun memutuskan tinggal di sebelah panti asuhan yang dulu ditinggalinya. Saat berusia 19 tahun, Frank menculik seorang bocil perempuan dari sebuah arena bowling. Dia membawanya ke hutan yang disanalah bocil itu dilecehkan, disakiti dan ditinggalkan sendirian. Polisi yang berhasil menemukannya dalam keadaan hidup sangat syok ketika melihat tanda bekas gigitan pada bagian pribadinya. Frank yang kembali tertangkap kali ini divonis 10 hingga 20 tahun penjara. Hukumannya kembali ditambah selama 15 tahun dan ditempatkan dalam penjara yang memiliki tingkat keamanan tinggi setelah 2 kali mencoba kabur dari sana. Di penjara belahan dunia manapun, setiap kasus pelecehan dengan korban yang masih bocil akan berada di kasta terendah dalam aturan penjara. Begitupun dengan Frank, di sini dia menjadi bulan-bulanan oleh napi-napi lainnya. Mulai dari dibully, hingga Frank harus melakukan kerajinan tangan pada tanduk dajalnya dengan menggunakan balsem panas cap keong racun. Berkat kepintarannya bermuka 2, selama dalam penjara Frank bersikap baik. Sehingga setelah menjalani hukuman 10 tahun, dia dibebaskan dan kembali hidup di jalanan. Tetapi seperti kebiasaan yang telah mendarah daging, sebulan kemudian Frank yang telah berusia 29 tahun kembali ditangkap karena menyerang seorang wanita. Dan entah siapa yang memberinya uang, kali ini Frank dibebaskan dengan jaminan. Namun hanya beberapa saat kemudian, Frank melarikan diri ke North Carolina
dengan tujuan keluar dari radar polisi sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak. Di sana, dia membuat identitas baru dengan nama sebagai Brandon Williams. Setahun setelahnya, dia bertemu wanita bernama Sandy yang merupakan single mom dengan 4 anak. Sandy yang bekerja sebagai belalang sembah juga seorang pemakai obras, sehingga menjadi sasaran empuk bagi Frank. Dengan mulut manis berbisa serta wajah yang lumayan menawan, Frank berhasil meyakinkan serta menjanjikan wanita itu kehidupan yang lebih baik. Sehingga Sandy yang sebelumnya telah menikah sebanyak 2 kali, saat itu tidak menyadari jika Frank serigala berbulu domba seketika jatuh dalam pelukannya. Dan sebulan setelahnya, mereka pun menikah dan pindah ke Dallas, Texas. Ketika beberapa waktu setelahnya Sandy tertangkap akibat kasus cek kosong, dia pun dikirim ke penjara selama sebulan. Namun saat pulang, semua uang di rekeningnya telah dikosongkan dan Frank kabur membawa keempat anaknya. Sandy yang panik melaporkan hal ini pada polisi. Tetapi karena dia dan Frank menikah secara resmi, maka pada saat itu Frank merupakan wali sah bagi anak tirinya. Akibatnya, kasus ini tidak bisa disebut sebagai penculikan dan polisi tidak bisa memprosesnya. Tanpa bantuan polisi, Sandy pun melakukan pencarian dan dalam 2 hari berhasil menemukan serta mendapatkan kembali 2 putri tengahnya bernama Allison dan Amy yang dimasukkan Frank ke panti asuhan di 2 negara bagian berbeda. Sedangkan putri sulung serta putra bungsunya Susan dan Philip tidak berhasil ditemukan. Sandy merasa yakin jika keduanya masih bersama Frank karena dia telah melacak ke semua panti asuhan, tetapi keduanya tidak ada dimanapun. Frank yang kabur membawa Susan tinggal di Oklahoma. Sementara Philip yang saat itu masih berusia sebulan diserahkan pada sebuah agensi untuk diadopsi oleh keluarga lain. Dia kembali muncul pada tahun 2019 saat berusia 46 tahun. Philip sangat beruntung karena dibesarkan dengan penuh kasih sayang serta mendapatkan kehidupan yang baik. Tetapi tidak dengan Susan yang sesaat setelah tinggal di Oklahoma akan menjalani masa-masa suram terpanjang dalam seumur hidupnya. Susan merupakan anak pertama dari Sandy dan Cliff Sevakis. Sedangkan ketiga saudaranya Allison, Amy, dan Philip merupakan anak dari pernikahan kedua Sandy dengan pria yang tidak disebutkan namanya. Frank yang mengganti namanya menjadi Trenton Davis berhasil mendapatkan pekerjaan dan mendaftarkan Susan ke sekolah. Pada orang-orang, dia mengaku sebagai duda kematian istri dan Susan adalah putrinya. Di sekolah Susan diperlakukan dengan baik, dia pintar, punya banyak teman serta disayangi oleh guru-gurunya. Tetapi saat di rumah, Frank sang ayah gadungan terus-terusan membohongi Susan dengan mengatakan jika ibunya telah meninggal dan gadis kecil itu juga harus menuruti semua perintahnya. Mengingat sejarah kelam Frank, kemungkinan dia juga melakukan pelecehan pada Susan. Di lain waktu, Frank bahkan seringkali memotretnya dengan pose yang tidak wajar dan dijadikan koleksi pribadinya. Namun yang paling memuakkan, Frank juga membiarkan teman-temannya untuk melakukan hal tidak pantas pada gadis itu. Semua perbuatan Frank tidak tercium oleh orang lain. Karena di sekolah Susan tampak bahagia dan baik-baik saja, sehingga tidak seorang pun menduga apa yang dialaminya di rumah sangat menakutkan. Beberapa tahun setelahnya, Frank mempekerjakan pengasuh untuk Susan. Ketika sang pengasuh menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia pun melaporkan kecurigaannya pada polisi jika Frank telah melakukan hal-hal aneh pada putrinya. Namun Frank yang mengetahui hal tersebut segera kabur ke Georgia dan mengubah identitasnya menjadi Warren, sedangkan Susan menjadi Sharon. Dan untuk selanjutnya, saya akan sebut Frank sebagai Warren dan Susan sebagai Sharon. Dalam masa-masa ini, sang ibu Sandy telah menyerah mencari keberadaan sang putri karena pihak berwenang sendiri tidak menanggapi laporannya dengan serius.
Ketika Sharon beranjak Abigail, dia terlihat sebagai siswa cerdas yang bercita-cita ingin menjadi insinyur. Di sini, orang-orang mengenal Warren sebagai duda miskin yang berjuang untuk menghidupi putri satu-satunya. Setiap kali ditanya tentang istrinya, Warren selalu memberikan cerita yang berbeda-beda. Satu waktu, dia mengatakan istrinya meninggal dalam kecelakaan mobil, dan di lain waktu dia menceritakan istrinya meninggal akibat kanker. Namun saat itu masih belum ada yang menyadari tentang keanehan ceritanya yang selalu berubah-ubah. Semasa SMA dengan rambut pirang, mata biru, tinggi 167 cm dan berat 55 kilo, Sharon merupakan gadis yang sangat cantik. Banyak pemuda yang menyukainya, tetapi Warren yang sangat ketat membatasi pergaulan gadis itu. Dia tidak diizinkan bergaul dengan siapapun atau hanya sekedar pergi bermain bersama teman-temannya. Kesehariannya hanya ke sekolah dan setelahnya pulang ke rumah. Dalam masa-masa ini, Sharon yang sekolah di Park High School Georgia tercatat bergabung dalam beberapa program termasuk ROTC, kelas sains dan program berbakat. Walaupun tidak bergaul dengan banyak orang, tetapi dia memiliki seorang sahabat bernama Jennifer. Namun Jennifer merasa heran karena walaupun mereka bersahabat, Sharon tidak mau memberikan nomor teleponnya. Dan hanya Sharonlah yang memiliki nomor telepon Jennifer, sehingga mereka berbicara di telepon hanya jika Sharon yang duluan menelponnya. Ketika Sharon tidak menelpon selama 2 minggu, Jennifer yang merasa khawatir berhasil mendapatkan nomor teleponnya dari pihak sekolah. Namun saat ditelepon, Warren yang mengangkatnya segera mematikan panggilan tersebut. Tetapi keesokan harinya Warren menelpon Jennifer untuk minta maaf sekaligus mengundangnya makan malam. Dia tampak ingin menebus kesalahan karena mematikan telepon dengan mengajak Jennifer menginap di rumahnya agar bisa bermain bersama Sharon. Saat berada di rumah Sharon, sepanjang hari mereka baik-baik saja. Namun di malam hari, Warren mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia mengajak kedua gadis di bawah umur itu untuk pergi ke bar khusus dewasa. Dan sebagai Abigail yang selalu ingin tahu, keduanya tentu saja merasa senang. Ketika Sharon meminjami Jennifer gaun dengan model yang terbuka sana-sini, Jennifer sempat mengintip ke dalam lemari yang dipenuhi pakaian wanita dewasa serta lingerie dengan model seksi dan berani. Meskipun dalam hati dia merasa heran kenapa gadis seusia Sharon punya banyak koleksi seperti itu, tetapi Jennifer tidak berani bertanya. Sekembalinya dari bar, keduanya tertawa sambil berbisik-bisik menceritakan tentang banyaknya pria yang memperhatikan mereka saat di bar. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Warren menodongkan senpi pada keduanya. Dia menceramahi mereka agar menghormati para pria tua cabul, botak, gendut, dan keringatan yang menonton mereka di lantai dansa. Walaupun keduanya tidak mengerti apa maksud Warren, tetapi mereka hanya mengiyakan perkataannya. Setamat SMA di tahun 1986, Sharon mendapatkan beasiswa penuh di Georgia Institute Teknologi dan sedang dipersiapkan untuk bekerja di NASA sebagai peneliti. Di sini jugalah dia bertemu pemuda bernama Curtis. Tidak lama setelah pacaran, ketika mengetahui Sharon hamil, mereka berdua memutuskan untuk kabur agar terlepas dari Warren. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Sharon yang sebenarnya telah lama ingin kabur. Tetapi di tengah perjalanan menuju Alabama, Warren berhasil menyusul mobil Curtis. Dengan bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa, dia meminta keduanya kembali pulang untuk membicarakan hal ini secara baik-baik pada keesokan harinya. Namun ketika Curtis terbangun di pagi hari, Warren telah membawa Sharon pergi dan meninggalkan sebuah surat yang mengatakan jika sebaiknya Curtis tidak berhubungan lagi dengan putrinya karena Sharon hamil dari pria lain. Warren pun membawa Sharon pindah ke Arizona. Walaupun Sharon ingin membesarkan bayinya, tetapi Warren memaksa
untuk memberikan bayinya agar diadopsi oleh pasangan kaya dari Texas sebelum akhirnya Warren membawa Sharon pindah ke Tampa, Florida. Ketika pertama kali datang ke Tampa, mereka kembali berganti nama. Warren sebagai Clarence dan Sharon sebagai Tanya. Selanjutnya mereka berdua akan disebut dengan Clarence dan Tanya. Kasus ini sangat jauh berbeda dari kasus ayah gula yang biasa saya bawakan. Clarence yang menculik Tanya sejak kecil ternyata memiliki niat busuk untuk mempersiapkan gadis itu menjadi istrinya. Namun sang ayah gula yang kere ini, alih-alih memperlakukan Tanya sebagai ratu, dia justru memaksa gadis itu untuk bekerja sebagai penari dewasa di sebuah klub bernama Mount Venus demi menghidupi mereka. Jika Tanya membawa uang kurang dari 3 juta per malam, maka dia akan menghajarnya hingga babak belur. Dan keesokan harinya, gadis itu akan pergi bekerja dengan kondisi lebam-lebam di sekujur tubuh. Selain itu, si tubang Clarence juga menyuruh Tanya untuk memalsukan gajinya agar mereka mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah. Beberapa saat setelah bekerja di klub, Tanya bertemu seorang pria bernama Kevin Brown yang merupakan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan secara diam-diam, Tanya pun kembali hamil untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Clarence membiarkan gadis itu untuk memiliki bayinya. Di tahun 1988, ketika Sharon atau Tanya melahirkan putranya yang diberi nama Michael, dia menghubungi sahabat lamanya Jennifer untuk mengabari kelahiran putranya. Dia menceritakan kehidupan barunya sebagai penari dewasa serta mengaku telah memperbesar ukuran dadanya. Berita ini membuat Jennifer kaget karena selama ini dia menduga Sharon pergi karena telah mendapat pekerjaan sebagai ilmuwan di NASA. Namun karena tidak ingin ikut campur, dia hanya mendengarkan cerita Sharon tanpa bertanya apa-apa. Selama Tanya pergi bekerja, Clarence akan menyandra Michael di rumah dan mengancam akan melenyapkan bocil itu jika Tanya berani macam-macam. Dan jika ada di antara Gorgeous yang bertanya, kenapa Tanya enggak lapor pada polisi? Sesungguhnya dalam kenyataannya tidak semudah itu. Karena Clarence adalah veteran penjahat dengan otak selicik Medusa yang terkenal banyak gaya, tentunya dia sudah antisipasi sejak lama. Clarence sengaja berteman dengan beberapa orang polisi, sehingga ketika satu waktu Tanya pernah mencoba kabur, dia kembali berhasil ditangkap oleh polisi teman si tubang Clarence. Selama bekerja di klub, Tanya memiliki sahabat sesama penari bernama Sherilyn Comeso. Cheryl yang dikenalkan pada Clarence awalnya mengira pria itu sangat hebat dan percaya saat Clarence mengatakan jika dia memiliki banyak koneksi yang bisa membantu pekerjaan Cheryl. Namun pada satu waktu ketika Clarence mulai memperlihatkan ketertarikannya pada Cheryl dan wanita itu menolaknya, seketika Clarence menjadi marah dan di hari-hari berikutnya dia mempersulit kehidupan wanita itu. Bahkan pada satu waktu diketahui Cheryl dan aki-aki ini yang sedang bertengkar saling jambak-jambakan di tengah kapal bot yang sedang berlayar. Cheryl yang kesal dan mengetahui jika Clarence dan Tanya memalsukan pendapatannya, melaporkan penggelapan tersebut pada polisi yang berakibat Clarence tidak lagi mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Mengetahui hal ini, dia pun mendatangi bar tempat Cheryl dan Tanya bekerja. Di depan banyak orang, Clarence menghajar wajah Cheryl berkali-kali hingga dipisahkan oleh pengunjung. Pada waktu kejadian tersebut, Cheryl dalam keadaan hamil dan beberapa waktu setelah melahirkan putrinya, Cheryl menghilang entah kemana. Saat itu, orang-orang menduga dia pergi ke Las Vegas karena mendapatkan pekerjaan job menari di sebuah kasino. Tetapi orang tua Cheryl tidak percaya dengan alasan tersebut karena Cheryl pergi tanpa membawa mobil kesayangannya. Dan mereka sangat yakin jika telah terjadi sesuatu yang buruk pada sang putri. Setelah Cheryl menghilang, polisi juga menanyai Clarence dan Tanya, tetapi karena mereka memiliki alibi serta tidak ada bukti secara langsung, keduanya segera dilepaskan.
Tidak lama setelahnya, masih di tahun yang sama, Clarence yang tadinya mengakui Tanya sebagai putrinya justru menikahi gadis itu. Tidak jelas apa pendapat orang-orang setelah pernikahan tersebut. Yang pasti, pria berusia 50 tahun dengan beberapa bagian tubuhnya yang telah keriput itu bahkan mengaku masih berumur 40 tahun agar tidak terlalu timpang jika disandingkan dengan Tanya yang muda belia. Pada April 1990, Tanya yang tanpa setahu Clarence masih berhubungan dengan Kevin memutuskan kabur dari pria tua itu. Saat Clarence sedang lengah dengan membawa Michael, mereka berhasil melarikan diri sejauh mungkin. Namun baru beberapa hari mereka kabur dan tinggal di sebuah motel, Tanya yang baru pulang berbelanja mengalami kejadian tabrak lari. Tubuhnya ditemukan di pinggir jalan sejauh 160 km di luar kota Oklahoma dengan bahan-bahan makanan yang berserakan di sekitarnya. 3 orang pengendara yang lewat segera membawanya ke rumah sakit Presbyterian. Dia mengalami penggumpalan darah yang cukup besar di dalam kepalanya sehingga harus menjalani operasi besar. Karena Clarence lah yang terdaftar sebagai suami sah Tanya, dia pun segera datang saat pihak rumah sakit memberitahu tentang keadaan istrinya. Selama berada di rumah sakit, dia melarang masuk semua teman-teman Tanya sesama penari yang datang untuk berkunjung. Ketika dokter memberitahukan kondisi Tanya yang mulai membaik, seketika Clarence menyadari jika nanti gadis itu kembali pulih, tentunya dia tidak bisa lagi mengontrolnya. Dengan jiwa iblisnya, 5 hari setelah Tanya dibawa ke rumah sakit, entah dengan cara apa, Clarence berhasil melenyapkan gadis itu. Tanya, Sharon atau Susan meninggal dalam usia 20 tahun dan dimakamkan dengan batu nisan atas nama Tanya. Acara pemakaman serta batu nisannya dibiayai oleh teman-temannya tanpa sepeser pun menggunakan uang Clarence. Sebelum dimakamkan, dokter yang curiga dengan kematian Tanya yang mendadak memutuskan untuk melakukan otopsi. Mereka menemukan ada banyak bekas luka, bekas operasi plastik, serta beberapa kali kehamilan ganda. Namun saat dikonfrontasi, Karen menyangkal telah melakukan kekerasan dan memberikan alibi kuat pada hari saat Tanya kecelakaan. Hingga saat ini masih banyak spekulasi kasus tabrak lari yang dialami oleh Tanya. Karena menurut dokter, luka-lukanya tidak cocok dengan luka akibat ditabrak mobil. Berdasarkan rumor yang beredar, di dadanya terdapat bekas luka memanjang akibat cakaran, yang artinya kemungkinan gadis itu bukanlah korban tabrak lari, melainkan disiksa di tempat lain dan diletakkan di pinggir jalan agar terlihat seolah mengalami kecelakaan. Yang tentu saja tersangka utamanya adalah Clarence. Tetapi sayangnya semua rumor tersebut dipatahkan oleh polisi yang menyatakan jika Tanya dipastikan merupakan korban kecelakaan yang ditabrak dari belakang. Di saat bersamaan, Clarence mendatangi kantor asuransi untuk mengambil uang asuransi jiwa milik Tanya yang berjumlah 1 miliar. Untuk mengambil uang tersebut, pada awalnya Clarence memberikan nomor jaminan sosial palsunya. Tetapi karena nomor tersebut tidak valid, pada akhirnya dia memberikan nomor jaminan sosial yang asli, yang tentu saja setelah dicek, identitas aslinya sebagai Franklin terpampang nyata di komputer milik petugas asuransi. Di sana juga tertulis jika selama hampir 20 tahun pria itu telah hilang dari radar polisi. Khawatir akan ditangkap, Clarence pun melarikan diri setelah sebelumnya menitipkan Michael di panti asuhan. Clarence atau Frank yang berhasil kabur berhasil ditangkap pada musim panas tahun yang sama atas dakwaan pelanggaran pembebasan bersyaratnya bertahun-tahun yang lampau. Michael yang saat itu telah diadopsi oleh keluarga barunya pada awalnya mengalami banyak kesulitan. Orang tua asuhnya menyadari jika bocil berusia 2 tahun itu
hanya memiliki kemampuan mental seperti bayi berusia 9 bulan. Selain mengalami kontrol otot yang terbatas serta trauma, Michael kecil seringkali menjadi histeris tanpa sebab. Tetapi dengan kasih sayang serta perawatan dari orang tua angkatnya, perlahan Michael sembuh dan mengalami banyak kemajuan. Selama berada di penjara, Frank yang mendengar kemajuan Michael meminta untuk bertemu dan mengklaim haknya sebagai ayah. Namun orang tua angkat Michael yang menyadari jika setiap kali Michael bertemu Frank selalu tampak gelisah, mulai merasa curiga. Mereka pun melakukan tes DNA untuk memastikan apakah keduanya benar-benar memiliki hubungan darah. Yang berdasarkan hasil tes tersebut menyatakan jika Frank bukanlah ayah biologis Michael. Setelah kebebasannya di tahun 93, hal pertama yang dilakukan Frank adalah mengajukan permintaan pada Mahkamah Agung agar dia bisa kembali mengasuh Michael. Yang permintaan tersebut ditolak karena selain sejarah kriminal serta Frank bukanlah ayah kandung Michael. Namun Frank yang halu tetap saja bersikeras untuk menginginkan Michael kembali. Hingga setahun setelahnya, pada 12 September 94, Frank mendatangi sekolah Michael di Meridian, India, Oklahoma. Di sana, dia mendatangi kantor kepala sekolah yang bernama James Davis. Dengan menyandra serta menodongkan senpi ke kepala pria itu, Frank memaksanya untuk mengantar ke kelas di mana Michael sedang belajar. Sebagai jaminan agar tidak dikejar, Frank membawa keduanya dan meninggalkan sang kepala sekolah di daerah berhutan dengan kondisi kedua tangan diborgol ke sebatang pohon. Walaupun James berhasil diselamatkan, tetapi Frank berhasil melarikan diri sejauh mungkin dengan membawa Michael bersamanya. 2 bulan kemudian, Frank berhasil ditangkap saat sedang mencoba mengurus SIM baru di daerah Kentucky. Ketika ditanyai keberadaan Michael, dia mengatakan bahwa sang putra telah dititipkan di luar negeri bersama beberapa orang kenalannya. Dia bahkan bersikeras tidak mau memberitahu siapa nama orang yang dimaksud. Walaupun Frank berkali-kali meyakinkan putranya masih hidup, tetapi polisi percaya jika bocil itu telah meninggal di suatu tempat. Dalam persidangan di tahun 95, Frank divonis hukuman penjara selama 52 tahun atas penculikan terhadap Michael. Untuk kasus-kasus lainnya, polisi tidak bisa mengaitkan Frank karena belum ditemukannya bukti secara langsung. Hingga pada Maret 95, salah seorang penata taman menemukan kerangka manusia terkubur di area Interstate 275 di Pinellas County, Florida. Namun pada saat itu mereka belum bisa mengidentifikasi pemilik dari kerangka tersebut. Tidak berapa lama setelahnya, masih di bulan Maret, seorang mekanik yang tinggal di Kansas membeli sebuah truk pickup dari tempat pelelangan. Pada satu waktu ketika dia membersihkan truk, di bagian bawah truk dia menemukan sebuah amplop besar yang ditempel dengan selotip. Di dalamnya berisi 97 lembar foto-foto tidak sopan dari beberapa wanita dengan pose aneh-aneh yang menunjukkan pelecehan serta kekerasan. Pria ini pun melaporkannya pada polisi yang kemudian melacak pemilik pertama dari mobil tersebut. Dari penyidikan itu, polisi menemukan fakta jika mobil tersebut milik sang kepala sekolah James Davis yang dicuri oleh Frank saat menculik James dan Michael di Oklahoma pada September 94. Mobil tersebut ditemukan terlantar di satu tempat sebulan kemudian. Setahun setelahnya, berdasarkan temuan ini, pada akhirnya polisi berhasil mengaitkan temuan kerangka dengan foto-foto wanita yang ditemukan di dalam truk. Salah satu dari foto tersebut memperlihatkan seorang wanita yang mengalami penyiksaan serta luka tembak di bagian pipi yang persis sama dengan kerangka temuan polisi. Di tahun 96, forensik memastikan jika kerangka tersebut milik Cheryl yang hilang di tahun 1989. Walaupun Frank pelakunya dan telah berada di penjara, tetapi karena pada saat kejadian pria itu selalu berganti-ganti identitas, penyidikan atas kasus ini berjalan cukup sulit.
Polisi melacak semua wanita yang ada dalam foto-foto tersebut. Dari keseluruhan foto itu, mereka menemukan bahwa itu merupakan foto seorang bocil yang dulu dilaporkan hilang. Dan di tahun 2014, mereka berhasil mengidentifikasi jika bocil tersebut adalah Susan yang telah berganti nama menjadi Sharon dan Tanya. Foto-foto tersebut merupakan foto Susan yang difoto dalam berbagai usia, mulai sejak kecil hingga masa dewasanya. Di tahun yang sama, ketika salah seorang agen FBI bernama Scott menginterogasinya, Frank mengaku telah melenyapkan Michael sesaat setelah penculikan dengan menembaknya sebanyak 2 kali di bagian belakang kepala. Setelahnya, dia membuang Michael di sekitar area Interstate 35 yang setelah dilakukan pencarian selama berhari-hari, polisi tidak berhasil menemukan sisa-sisa dari Michael yang diduga telah dimakan oleh hewan liar. Saat kembali ditanyai, dengan kejam Frank mengatakan, "Jika saya tidak bisa memiliki Michael, maka tidak seorang pun yang boleh memilikinya." Menurut agen Scott, motif Frank melenyapkan bocil itu karena dia teringat akan trauma masa lalunya yang suram, sehingga dia tidak rela dan iri jika Michael mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia melampiaskan semua emosinya pada anak-anak lain yang tidak berdosa. Orang tua asuh Michael yang mendengar kematiannya, walaupun merasa sedih, tetapi mereka bersyukur karena lebih baik Michael meninggal sewaktu kecil dan saat ini telah tenang bersama Tuhannya, daripada terus hidup namun harus mengalami penderitaan tiada henti bersama si tua Frank. Pada 22 November 2002, Frank yang kembali menjalani persidangan atas kasus Cheryl dijatuhi vonis hukuman mati dan hingga saat ini masih menunggu jadwal eksekusi dilaksanakan. Namun beberapa tahun setelah kasus ini muncul ke publik, kembali terungkap kisah lain yang selama ini tidak diketahui oleh orang banyak. Yang terjadi saat itu setelah kelahiran Michael, di tahun 1989, Tanya kembali hamil anak ketiga yang dengan bantuan seorang pengacara diserahkan pada pasangan Mary dan Dindo Fresny untuk diadopsi dengan alasan Tanya dan Clarence dalam kesulitan keuangan sehingga tidak bisa merawat seorang bayi. Ketika pertama kali bertemu Tanya serta Clarence 6 minggu sebelum gadis itu melahirkan, pasangan Dufresne telah memiliki feeling buruk tentang pria itu. Tetapi mereka sama sekali tidak ragu untuk mengadopsi sang bayi yang merupakan bayi perempuan dan diberi nama Megan oleh keluarga Dufresne. Walaupun sejak kecil Megan telah diberitahu tentang statusnya, tetapi orang tuanya yang tidak tahu latar belakang Tanya hanya mengatakan jika ibu kandung Megan meninggal karena kecelakaan. Sejarah sebenarnya baru terungkap ketika di tahun 2004 seorang pengarang buku menerbitkan novel berjudul A Beautiful Child yang ditulis berdasarkan kisah Susan. Megan yang dibesarkan dengan sangat baik serta berpendidikan tinggi dengan karir bagus, saat ini telah menikah dengan pria bernama Jacob dan memiliki 2 orang anak yang salah satunya diberi nama Michael untuk mengenang Michael abangnya yang tidak pernah dikenalnya. Hubungan Megan dengan neneknya Sandy tidak cukup dekat. Sandy sendiri bersikap seolah tidak peduli. Tetapi dia berhubungan baik dan sangat dekat dengan Cliff kakeknya yang merupakan ayah kandung Susan. Cliff sendiri sangat senang memiliki kesempatan berhubungan dengan sang cucu karena dia sendiri tidak sempat berhubungan dengan Susan putrinya. Batu nisan Susan yang tadinya bertuliskan nama Tanya saat ini telah diganti dengan nama aslinya. Buat kalian yang dari tadi penasaran siapa ayah biologis Megan, dalam semua artikel yang saya acak-acak tidak ada jawaban pasti siapa ayah kandungnya. Namun banyak orang menduga jika Frank adalah ayahnya. Dan jika benar Megan merupakan putri biologis Frank, hal ini menjelaskan tentang sikap Sandy yang tidak peduli pada sang cucu karena Frank lah yang telah melenyapkan Susan dan Michael. Tetapi sayangnya hingga saat video ini dibuat, Frank yang kemungkinan sedang ongkang-ongkang kaki dalam selnya masih tidak mau berkomentar apa-apa. Mungkin
Dia hanya mau bicara ketika ditanya oleh malaikat pencabut nyawa. Buat yang pengen nonton versi dokumenter, kisah ini telah difilmkan oleh Netflix dengan judul Girl in the Picture. Yang di sana juga menampilkan wawancara bersama Sandy, ibu kandung Susan. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.